Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, insyaallah pada sore hari ini saya ingin memulai untuk kita belajar tahsin at-tilawah praktis. Jadi kita semuanya belajar bagaimana cara membaca Al-Quran, insyaallah dari hal-hal yang sering kita temukan. Nah, di antara yang tadi malam saya rencanakan yaitu untuk tahsin dari bacaan ta'awud dan basmalah. Ta'awud dan basmalah ini selalu kita awali setiap membaca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, seperti itu. Istilahnya ada disebut isti'adzah, bisa juga disebut ta'awud atau ta'awud ya, bahasa lemburnya mah ta'awud. Kemudian basmalah, nama lainnya juga ada tasmiyah atau bismillah. Maksudnya tetap adalah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik ya, insyaallah kita akan langsung ke pembelajarannya. Bismillah. Ini tulisannya yang malam. Yang harus kita pahami dulu bahwa susunan bacaan Al-Quran pastinya terdiri dari huruf dan juga tanda baca, ya, baris dan juga tanda baca yang lainnya. Maka di sini perlu kita menyempurnakan, memberikan hak setiap huruf dan juga setiap harokat-harokat yang kita temukan. Baik, dari segi dasarnya dulu ya, kita mengenal huruf hijaiyah dan insyaallah secara detailnya nanti kita pelajari dalam sesi ilmu tajwid ya, insyaallah next time. Nah, selanjutnya untuk sekarang itu lebih pada prakteknya saja ya. Jadi tahsin at-tilawah praktis. Pertama kita menemukan ya, ada susunan huruf-huruf itu seperti ini. Ada hamzah ya, ketika berharokat itu dia menjadi hamzah. Nah, kalau tidak ada harokat berarti kan dia alif ya. Kemudian ain, kemudian waw, jadi huruf-huruf aslinya, kemudian zal dan seterusnya. Kemudian ada juga harokat, ada fathah, dhammah ya, kalau tanda sukun itu kebalikan dari harokat. Kemudian kasrah. Jadi tiga kondisi ini selalu kita temukan, fathah, dhammah dan kasrah ya. Ketika kita menemukan baris fathah, maka menuntut kita untuk membuka mulut, membuka rahang mulut. Kemudian ketika menemukan tanda baris, antara baris ya, harokat dhammah, maka menuntut kita untuk memonyongkan bibir atau memanyunkan, itu bahasa Sunda ya, manyun mah. Di memonyongkan bibir. Au seperti itu. Kemudian zu. Kemudian ketika kasroh itu menuntut menipiskannya. Ya, ketika kasroh itu bi tidak bi sempurnakan. Ya. Jadi untuk harokat itu ya menyempurnakannya dengan membuka mulut seperti ini. Seperti ini kalau a jadi tidak o, a. Nah, ketika dhammah u tidak o u manyunkan bibirnya u. Kemudian ketika harokatnya kasroh i, ditarik pinggir kedua dua pinggir mulut kita ya, dua sisi mulut i. Nah, jadi kalau misalnya a'udzu seperti itu, kemudian billahi ya, seperti itu, menyempurnakan harokat. Nah, ya. Oke, kita langsung praktek saja ya. Jadi yang harus diperhatikan satu, setiap huruf
pastikan keluar dari makhrajnya. Kemudian setiap harokat sempurnakan bagaimana harokat tersebut harus dilafalkan seperti tadi dipraktekkan. Kita pelan-pelan saja, sedikit-sedikit. A'udzu, satu kalimat. A'udzu, kalimat dalam bahasa Arab itu susunan dari huruf-huruf membentuk satu kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan susunan dari beberapa kata. Jadi a'udzu satu kalimat artinya ya satu kata kalau di bahasa Indonesia. A'udzu, kemudian billahi, kemudian minasyaitani, kemudian ar-rajim. Kita satukan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Hati-hati ini a dengan ain jangan sampai bersamaan. Au atau au. Jadi harus jelas antara hamzah dan ain. Au tidak juga dipanjangkan. Au, nah, tidak seperti itu. Itu ketika hitungnya tuh hamzahnya jadi panjang, jadi mad kalau gitu. Au, nah, seperti a-nya jadi panjang. Tapi au. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah ketika kita menemukan dua harokat pada mad tabi'i. Au, nah, itu tidak dibaca terlalu panjang. A'udzu billahi. Nah, tidak seperti itu, tetapi seukuran diayunkan. A'udzu, nah, seperti itu. Billahi minasyaitani. Ini bacaan seperti ini adalah hasil dari kita bertalaki kepada guru. Jadi kita tidak meraba-raba seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di akhiran ini, di akhiran jim seperti itu adalah mad 'arid lis-sukun. Ya, mad 'arid lis-sukun boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Tapi yang sering dipraktekkan banyak para qari adalah 4 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4 harokat. Kemudian berikutnya basmalah, ya, tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini juga sama, kita menuntut memberikan hak setiap huruf, ya, termasuk harokat-harokatnya. Ya, mulut kita ditipiskan kondisinya dengan cara menarik kedua sisi mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik, kemudian yang tertinggal mungkin ada banyak juga yang belum sempurna itu pada huruf shin. Nah, ini huruf shin diucapkan tidak dengan memonyongkan bibir. Ya, jadi soal seperti ini. Minasya, jadi tidak minasya, nah, tidak seperti itu. Minasya. Nah, ini harus rata. Minasya. Jadi ada sh-nya itu adalah sifat dari huruf shin, yaitu at-tafasyi, artinya menyebar. Minasya. Tidak sampai memonyongkan bibir. Minasya. Minasyaiton. To juga sama ya. To ya, huruf-huruf yang seperti vokal o itu ada 7 huruf isti'la. Insyaallah nanti pembahasannya. Ini
karena praktis diulas sedikit saja. Po, ya, jadi tidak sampai po, nah, tidak sampai memanyunkan bibir. Po, ya, tidak berkaitan dengan bibir. Po. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ro juga sama. Ro, tidak ro. Tapi ro. Jadi tebalkannya itu di dalam rongga mulut kita. Kemudian r-nya itu ya bunyi sifat at-takrir, sebutnya itu takrir. Yang menggetarnya itu tidak sampai kelamaan, hanya di awalnya saja. Allah, ya, termasuk di kata Ar-Rahman juga sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, begitu insyaallah. Kita praktek ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim, ra tafkhim, ya tebal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaitanir rajim. Bis tidak bis. Nah, ini belajar tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ya, kita diulang dulu ya insyaallah prakteknya. Lihat ke sini ke tulisannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian insyaallah ya untuk bacaan ta'awud dan basmalah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk belajar dan bisa mengucapkan setiap huruf-hurufnya dengan baik dan juga lebih fasihat ya insyaallah. Jadi dalam rangka memfasihkan bacaan kita sehingga kita bisa menikmati bacaan Al-Qur'an yang kita baca insyaallah. Demikian ya sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi pertama barangkali kalau mungkin nanti ada pendalaman di segmen tahsin at-tilawah praktis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.